Oke, selamat malam guys, selamat malam para netizen. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Insya Allah dalam kesempatan ini seperti biasa kita akan herei ya, herei bahasanya herei ya, akan ngobrol bebas sekaligus serius tapi agak serius bersama teman-teman yang biasa, Run Outsider dan Gagas Iswahyudi. Sebentar lagi mereka akan memasuki studio, tapi sebelum itu jangan lupa share dan subscribe ya, juga like YouTube kami, komentar juga, dan nyalakan loncengnya ya. Mohon bantuannya untuk di share, terus di subscribe dan lain sebagainya. Oke, Kang Rud, halo Pak Bos. Bagas, Yahudi, cepet. Siap. Yahudi, Selamat datang ya. Selamat datang. Lain selamat datang. Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping gitunya di dia. Urang heureuy, urang baraket cerakan tenon. Ngobrol tapi serius tapi heureuy ya. Ngobrol serius tapi heureuy. Tema di malam hari ini kita akan mengangkat berbagai macam tema terkait kuliner gitu ya dan lain sebagainya, tapi ada satu tema pokok yang akan dibahas terkait dengan hobi kita ya, hobi kita masing-masing ya, hobi kita terutama hobi daripada sahabat saya ini, karena mereka mempunyai hobi yang berbeda dan unik-unik. Seperti Bagas Iswahyudi, hobinya itu puncer, pamer gitu loh. Puncer deh pamer. Pamer kalau lagi banyak uang dia segala dibeli, tadi bahasa nate naon we dibeli gitu. Sombong tapi sombong. Enggak sombong. Cuman hayang katangar gitu. Beda. Itu sombong mah bagus. Mana yang katangar? Mana yang katangar. Itu hobina. Lamun si Rudi, ya sahabat kita. Ngomong tuh bukan duit wae kade. Ai, eta mah lain hobi. Hobi nyaritakeun susu Linda. Hobina teh. Enggak bercanda. Bukan. Susu bendera kesukaan Linda. Susu coklat kesukaannya. Hobinya itu dia ngecebrek. Kameraman nih, ngecebrek nanti. Ngecebrek gitu, ngecebrek. Bahasa Sundana mah ngecebrek. Ngecebrek. Tapi positif, bukan ngomongin batu, tapi ngecebrek we. Mematahan tapi orangnya papatahan jadi. Betul. Dasar papatahan. Dan hobi itu silih papatahan. Awal-awal sih agak gimana, hobi olahraga tapi kemudian kan seru-seru. Tapi kemudian tanpa mereka justru kita ini, saya secara pribadi ngerasa kesepian ya, bias ya. Nah, dan kemudian ternyata memang habitnya ataupun kebiasaan mereka sudah mengakar di kita. Bahkan sehari mereka nggak kesini selalu diteleponin ya. Iya. Dewa. Padahal banyak anak. Oke. Langsung saja kita tanya langsung. Karena ataupun sementara istrinya belum siap tampil. Belum. Kalau istri saya nanti dia spesial agak pemalu. Nanti kita bikin vlog buat keluarga. Spesial berdua. Family vlog dan lain sebagainya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita dari pertama kali dari
Rudolf Sider terkait komentarnya tentang apa yang tadi dipaparkan. Silakan Om Rud. Komentarin apa? Tadi hobi ente ngecebrek. Kenapa bet ngecebrek? cebrek. Ya dong hobi bukan pengaruh cebrek. Pengaruhna teh. Pengaruh teh revolusi. Tapi ngapa ya cebrek punya penting ngapoe. Kan ngaranna hobi mah ngecebrek ngapoe. Tapi kenapa gitu tanpa hal itu kenapa? Ayo otodidak, we Ada alasan. cebrek. Apakah ada genetik gitu? Keturunan. Kayak sekarang iya. Pendiam. Terus Biasanya nama aku mah orangnya pendiam. Cuma oke. Tapi ngeceblek itu disadari atau tidak sebetulnya? ya pasti ada sadarnya lah. Enggak, maksudnya disadari bahwa saya itu mempunyai karakter seperti itu gitu. Enggak. Enggak, Kalau ya? karakter aslinya mah enggak gitu. Oh, enggak gitu ya. Oke, berarti enggak disadari. Tapi kemudian itu menjadi Tapi karakter sok tersendiri. rumasa. Rumasa ya. Sok ngeceblek. Oke. Ternyata memang beliau pun menyadari. Tetapi kemudian untuk merubah itu tentu mempunyai sulit dan Makan waktu. jangan dirubah karena itu udah jadi ciri khas kalau menurut saya. Apa Tapi yang penting kan ulah ya. datang gelut tuh ya. ya, tapi yang positif. Selanjutnya, Gagas Is Yahudi, apa komentarnya tentang puncer tadi? Das di sebenarnya mas bukan puncer. Itu motivasi. Oh, motivasi. Jadi Orangnya kalau bisa, bagi- nah marahnya tidak bisa. Gitu. Maksudnya motivasi gimana? Artinya perlu ada penjelasan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi gimana? maksudnya? Motivasi buat rekan-rekan. Motivasi buat rekan-rekan. Oke. motivasi. Jadi maksudnya maksudnya Pencapaian. jadi bisa loba duit gitu. Itu kan hasil dari kerja Heeh, keras. gitu. Jadi motivasinya ame bisa Bisa lo duit masih gak urang gitu. gitu. Memberikan motivasi terhadap orang lain, tetapi goreng tuntung nyempruk gitunya. Dan jangan dibiasakan tangan di bawah, lebih baik tangan di atas. Oke, tapi akhirnya Mudah-mudahan kembali lagi ya ke masa jaya Amin, ini. amin. Amin. Tapi kalau misalkan ditakdirkan oleh Allah dalam posisi kejayaan lagi bakal gitu deh mau. Ya kalau katakan dia bawa ada tos bukan di fase itu lagi lah. Oh, udah tidak di fase itu Udah ya. di fase itu. Udah fokus ke keluarga, rekan-rekan. Sedikit usaha lagi lah. sedikit nasihat mungkin buat rekan-rekan semuanya bahwa sebetulnya bukan nasihat dari saya secara pribadi tapi dari para ulama dan kebetulan tokoh ataupun tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, bahwa kemudian ataupun dalam beberapa literatur, baik itu literatur kontemporer maupun Islam, bahwa kemudian ta'alum itu filgina, artinya bahwa belajar itu liastaguni, itunya anisya, artinya bahwa belajar itu ketika kita mempunyai sesuatu ataupun kita sedang dalam posisi kaya raya. Kalau belajar dalam posisi melarat ataupun tidak punya uang bukan belajar namanya, karena itu sudah jadi makanan kita sehari-hari ya. Tiap hari melarat dengan 10.000 ewang gitu ya, bukan miliarder kan. Tapi melarat artinya bahwa miskin ataupun bukan miskin ya, tapi sederhana apa adanya ya, apa adanya itu sudah makanan sehari-hari kita. Tapi kemudian bagaimana belajar ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, bagaimana kita memanagenya, baru itu kan itu belajar. Kita harus belajar untuk bisa memanage hal tersebut. Itu sih pesan saya. Dan kemudian dalam fase dalam beberapa fase
saya udah rumah tangga hampir 6 tahun ya, hampir mau 7 tahun, anniversary 7 tahun. Saya pernah mengalami jatuh bangun, dan kemudian tentu ada fase-fase di mana saya juga mengalami hal tersebut sebetulnya. Dan alhamdulillah seiring berjalan waktu, sharing dengan orang-orang yang berpengalaman, dan ternyata mendapatkan ilmu tersebut, bahwa belajar itu jangan di waktu kita itu lagi senang, atau bukan senang tapi tidak punya uang. Ulah diajar miskin tapi kudu diajar beunghar gitu. Jadi di bahasa Sunda nama gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini gitu ya, saya itu menjadi prinsip dalam hidup saya. Kemudian bahwa mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi, dan tadi gitu ya, jangan sekali-kali kita itu pamrih atau apa dan lain sebagainya. Karena penyebab sakit hati itu dalam ilmu tasawuf perlu diketahui, bakhil itu tidak ada. Bahil itu. Pedit itu di ilmu tasawuf anu disebutkan pedit. Tapi toma, Apa toma itu mengharapkan di batunya. nah jadi Mengharapkan pemberian orang lain. artinya bahwa pangkal daripada bahil itu adalah toma. Pasti Artinya, semua orang pasti pernah toma pasti. semua orang pasti pernah toma. Makanya ketika Kayaknya ada kata-kata kan, jangan berharap kepada manusia. ya, makanya bahil itu subjektif. Bahil itu dia disebutkan bahil ketika Bagas minta duit kajian itu dibere, gitu kan? Ya, Si kemarin dia itu. cuma pedit gitu ya. Nah padahal itu kan subjektif, dan bahil itu subjektif sebetulnya. Nah, kemudian bahwa di dalam ilmu tasawuf itu tidak ada bahil, tapi yang ada adalah koma. Makanya dilarang di agama koma, artinya berharap atau tatagenan terhadap selain Allah gitu ya. Ya kajelema, karena sering sakit hati akhirnya nyebut memponis bahwa Pedih. si eta pedit, si kudir hitungan dan lain sebagainya. Padahal nggak seperti itu, nggak ada dalam konsep Islam itu ataupun konsep tasawuf yang dinamakan bahil itu nggak ada, ataupun pedit itu nggak ada. Tapi kemudian yang justru toma. Makanya sekali lagi kita jangan cenderung untuk mengharapkan segala sesuatu dari manusia, tapi kemudian selalu mengharapkan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali ada komentar dari hal tersebut, pengalaman atau apa dan lain sebagainya, silahkan. Sabran non-brand. Berada. Pengalaman Itu. di pulau ya. Itu luar biasa. Wah, bisa tuh pengalaman toma. Itu ilmu luar biasa, itu tidak didapat Contohnya kata si gagas segan iya. tidak didapat Segan si gagas kalau loba udah si di gagas. bangku sekolah kade. Di bangku sekolah kade. Karena tahun Sotoma pedit mau dina Islam mah Medianya tidak ilmu tasawuf mah pedit mah tuh yang ada itu adalah Kenyataan nama baju jangan pedih. tapi subjektif. Artinya bahwa anu disebutkan pedit itu subjektif itu menurut ente. Jelema kabeh pan aya sih kabeh pasti. Enggak ada. Kan lelakona situ bagenit. Enggak ada, itu cuma legenda, enggak ada. Legendanya situ bagenit. Enggak ada. Ayahnya Situ bagenit kan. Itu legenda, enggak ada. Tapi subjektif, artinya bahwa beberapa gelintir orang berarti buatan jelema bahasa pedit mah. karena jelema itu ya sanunya misalkan di nyaman duit 100.000 buat ting mananana najan boga duit batur atau mananana boga tapi yang kebutuhan sehari-hari banyak-banyaknya pedit langsungnya. itu makanya nggak ada sebetulnya Jadi itu usaha sorangan. ya
itu yang utama usaha. Tapi kemudian tadi itu ya untuk membersihkan hati kita daripada hal tersebut. Nah, komentar yang lain silakan. Kalau ingin bertanya lah silakan barangkali. Kunaon limbangan. Nah, limbangan. Kunaon limbangan. Limbangan itu sedang Bahasa tidak. Indonesianya kenapa limbangan? Limbangan itu sedang tidak baik-baik saja. Lamun bahasa Sunda nama hareheng. Limbangan teker hareheng hari ini. Dan penyakitnya agak lumayan akut. Gejala tipes. Gejala tipes limbangan teh. Tereh tipes, ujung DBD. Gitu ya. Makanya kemudian perlu ada sosok orang-orang seperti kalian Yang menginspirasi atau ya, yang menjadi obat ataupun mawaka dokter lah, ngobaran limbangan supaya Sager. deui. Lamun ditanya limbangan keur hareeng, tipes, DBD, penasiri, panastiris yang netizen penasiri, limbangan. limbangan. Kalau dibahasakan kenapa penasiris naon maksudnya panjang lebar, nanti kita bahas dalam pembahasan Segmen berikutnya lagi ya, Gus ya. ya segmen yang tadi, segmen apa lensa ataupun landscape timbangan ataupun lensa perspektif. Nah, tapi di sini akan saya bahas kenapa panas tiris, karena mohon maaf, limbangan itu kota kecil kebanggaan dalam arti bahwa kemudian limbangan itu adalah satu kecamatan yang melahirkan banyak sekali tokoh, di dalamnya banyak sekali orang-orang pintar, banyak sekali orang-orang berpengaruh, tetapi kemudian orang-orang tersebut syarat dengan interest, dengan kepentingan personal masing-masing dari dulu sampai hari ini. Tapi kan dulu ada julukannya Limbangan itu kota santri. Ya memang kota santri ya, betul. Lebih kaya Limbangan Sampai nggak ada hari kelemahan, bener-bener. Sampai hari tempat ini. pilihan. Pasti kita kelemahan ya. Sampai hari ini memang Limbangan kota santri, tapi kemudian santri pun hari ini sudah syarat dengan kepentingan apapun itu ya, berkait dengan hal duniawiya dan lain hal sebagainya. Makanya disebut tadi apa namanya sakom ataupun gering, intinya sakom. Nah, cara untuk menyembuhkannya adalah mengembalikan marwah Limbangan itu agar kemudian begitunya umaro berlaku sebagai umaro, artinya pemimpin sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsinya sebagai pemimpin, dan ulama kembali kepada habitatnya sebagai ulama. Itu yang menjadi apa namanya bagaimana kemudian kita mengawali ataupun ngubaran supaya Limbangan teh cager. Ketika ulama geus teu pararuh juntrungna, ongko jadi ulama, ongko jadi umaro, pabaliut. Gitu. Oh berarti next kudu undang ieu nya ulamanya. Undang ulama, tokoh masyarakat camat, Coba. polsek. Coba netizen ada rekomendasi. Yang pertama itu. Yang kedua terkait penyalahgunaan obat-obatan di Limbangan. Ya. Penyalahgunaan obat-obatan di Limbangan ini sangat krusial. Kenapa saya membahas ini? Karena memang ini perlu ada keseriusan dalam memberantas hal tersebut. Karena mohon maaf, beberapa kali gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh komunitas ataupun beberapa bagian warga Limbangan itu tidak sampai kepada akarnya. Mun ieu nama digaplekeun
loba digaplehkeun, loba Kan loba dalapan genepkeun, loba diduitkeun gitu. Jadi kemudian Kabaca. jadi deui. Nah, kalau komitmen saya minta satu aja daripada netizen, satu aja yang mempunyai idealisme, yang dia tidak terlena ketika diguprakan duit 100 juta nepi ka 1 miliar. Ayo orang Limbangan anu punya idealisme ketika diguprakan duit 100 juta sampai ke 1 miliar robah henteu robah. Ayo aya sila mau diteangan lain di tangan maneh sanggup teu? mau Maneh Sanggup naon itu? lamun diguprakan duit Sanggup naon? 100 juta bakal robah moal heuk ditangga berantas narkoba. Oh, Salimangan itu narkoba Apapun berisi itu. jenis Apapun itu Iya. jenisnya semua. miras. Semua Itu ya nggak sanggup. nggak sanggup. Bukan Berarti bukan siapa-siapa. bakal robah ya. Bakal robah. Kelemahan kita itu di sana. Tidak ada satu orang yang mempunyai idealisme yang kemudian mampu mengimplementasikan hal tersebut. Ketika disodorkan uang receh tong borondeng ratusan juta, 100.000 wae, jutaan, 1 juta, 2 juta geus ngagaleong nepikeun ka ngabelaan harga diri dijual dan lain sebagainya. Itu menjadi kelemahan. Karena saya menantang, kalau kita ingin memberantas sampai ke akar-akarnya, silahkan ada satu orang yang mempunyai idealisme tersendiri, yang mempunyai idealisme yang kuat, yang mana dia tidak silau terhadap uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Karena ini sindikat, dan sindikat ini sangat Bila mana kudu pengaruh Limang. ya, bukan pengaruh, Lain kudunya power bukan pengaruh, power nggak peduli nu pengaruh ge, justru nu pengaruh nu loba ngaduitkeun. Kalau kudu pengaruh. Nggak perlu, nu penting gablek idealisme, nu penting dia vokal jeung teu kabita ku duit 100-200 ribu, 1 juta 2 juta, 100-200 juta, 1 miliar 2 miliar. pengaruh Teu pengaruh. nu tokoh ge nu power ge Nggak pengaruh. Oke, kita akan berantas sampai ke akar-akar. Kalau selama itu belum ada, masih kene loba nu ngagaplehkeun dan lain sebagainya, layanna. rek irah cageran limbangannya Ya, Limbangan bakal hareuing salilana. di kairahan Ya, masuk mohon maaf gitu ya. Bukan hanya masyarakat tapi seluruh elemen yang ada di masyarakat, yang ada di Limbangan, aparatus pemerintahan, aparatus misalkan polisian, harusnya ada yang idealis, yang mampu seperti tidak terlena dengan hal yang demikian, dan sudah siogianya. Dan insya Allah saya yakin, hakul yakin, husnudon bahwa pejabat-pejabat pemimpin Umaro yang ada di Limbangan, dia mempunyai idealisme yang sangat luar biasa untuk memberantas. Tinggal masyarakat, nah siapa yang tidak, oke? Sepakat, sanggup nyari satu orang, Siapa ya? Nyari tenaga nyarikan orang yang sanggup. Pada netizen, kalau ada yang sanggup untuk memberantas narkoba, satu orang yang tidak igeng ataupun pertahun henteu goyah ketika diasongan duit, digoprakan duit berapapun itu, komo pakaran ningali duit ratusan jutanya calangap gitu. Itu akar persoalan kamu. Loba digaplehkeun.
Bayangkan hari ini, bayangkan apa namanya keuntungan mereka untuk menjual obat-obatan itu sangat luar biasa per hari, lawan per bulan dan lain sebagainya, dan sindikat itu sangat luar biasa, baik back-up-nya, organisasinya dan lain sebagainya sangat luar biasa. Kita juga harus mengorganisir diri karena menurut Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidom yaglibul batil binidom, kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Makanya kita harus menghimpun diri, mengorganisir diri untuk kemudian memberantas segala angkara murka kebatilan yang ada di bumi ini. itu kalau lebih kali Kata-kata hari ini itu ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu cukup sampai di sini diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita. Quote ataupun kata-kata terakhir dari Om Rud sebelum kita tutup apa ya? apa? Oke, bagas dulu kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini ya, jangan banyakin gaya loh. Jangan banyakin Gaya. gaya, tapi Banyakin kerja aja. banyakin Kerja yang nyata. kerja. Oke, Rud, apa kata-kata terakhir? Jangan banyakin gaya, banyakin kerja, menurut Om Bagas. Kita berusaha cari duit, berusaha berhenti yang pokoknya Berusaha lebih baik. Oke, berusaha untuk menjadi lebih baik. Kata-kata terakhir dari saya, tenanglah gitu ya. Biarlah yang lalu ataupun hari ini berjalan dengan sendirinya. Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu takut, karena apapun yang kita hadapi hari ini ataupun esok hari, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata terakhir dari saya. Sekian, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like dan subscribe dan komen ya, nyalakan loncengnya channel YouTube kita Ziad and Friends. Hormat. Seberapa persen? 7%. Mana? Asa eueuh geuning geus tengah serigila teu 30. Ilakeun hari ta semet ka aing nunutan kamari si jadi ngaji.